Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan asesmen di ruang kelas. Nah, uh, perkenalkan lagi, nama saya Filia Putri, NIM 2334546. Saya ingin mengulas asesmen di ruang kelas yang telah saya buat pada mata pelajaran rekayasa perangkat lunak kelas 11, yaitu KCF. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan objek multimedia dalam aplikasi dengan menunjukkan aplikasi yang dapat menampilkan gambar, audio, dan video. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menginstal NetBeans IDE dengan benar di komputer mereka dan memastikan bahwa instalasi berjalan dengan sukses tanpa masalah. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal antarmuka NetBeans termasuk tata letak jendela, panel, dan fitur-fitur utama lainnya. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat proyek baru di NetBeans dan memilih jenis proyek yang sesuai dengan yang digunakan nantinya. Yang keempat, peserta didik dapat membuat dan mengelola package dalam proyek mereka di NetBeans. Kemudian materi ajarnya adalah pengenalan aplikasi NetBeans. Bentuk dari asesmen yaitu jenis asesmen formatif atau summatif. Asesmen yang saya gunakan adalah asesmen diagnostik sebelum pembelajaran dimulai. Nah, asesmen formatif selama pembelajaran dimulai dan asesmen summatif setelah pembelajaran atau akhir pembelajaran seperti ujian akhir semester. Bentuk asesmen seperti yaitu asesmen diagnostik, pertanyaan, pemantik atau soal. Kemudian asesmen formatif adalah penugasan seperti proyek, dan saya akan memberikan sebuah lab sheet tentunya. Kemudian observasi itu gunanya untuk mengetahui sampai manakah perkembangan peserta didik pada masing-masing peserta didik. Nah, kemudian asesmen sumatif itu adalah unjuk kerja. Bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Nah, dalam rancangan modul ajar ini saya akan mengkaji bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik, yaitu yang pertama, asesmen diagnostik itu sebelum pembelajaran dimulai. Asesmen diagnostik adalah metode asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Dalam hal ini, asesmen diagnostik menggunakan pertanyaan pemantik. Pertanyaan ini memiliki kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik karena bertujuan untuk mengukur pemahaman awal mereka tentang materi yang akan saya ajarkan pada hari itu. Kemudian asesmen formatif. Asesmen formatif itu digunakan selama pembelajaran berlangsung. Nah, bentuk asesmen ini sangat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik karena memungkinkan guru untuk melihat seberapa pemahaman konsep dalam pemrograman serta penggunaan pengoperasian aplikasi NetBeans tersebut. Dan guru pun juga bisa dapat melihat perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu sehingga bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian asesmen sumatif yang berupa unjuk kerja yang dapat mengevaluasi kemampuan praktis peserta didik dalam mengoperasikan NetBeans dan siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Kemudian, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Nah, aspek lingkungan budaya mempengaruhi bahasa dan komunikasi yang digunakan oleh siswa.
Nah, misalnya siswa itu jika dia berasal dari latar belakang yang berbeda daripada kita. Nah, guru dapat memastikan bahwa instrumen dalam penyampaian nilai itu dalam bahasa yang mudah dipahami. Jika sebagian siswa memiliki latar belakang bahasa Minang, mungkin guru dapat memberikan instruksi dan penilaian tersebut dalam bahasa Minang untuk memudahkan pemahaman siswa. Nilai dan norma, adanya nilai seperti kerjasama dan gotong royong dan dihargai dalam budaya siswa. Contohnya, guru dapat memberikan tugas kelompok kepada siswa untuk bekerja sama dalam mengikuti langkah-langkah instalasi dan menyelesaikan masalah teknis tersebut bersama-sama. Kemudian gaya belajar yang ketiga, guru perlu mempertimbangkan gaya belajar siswa dan menyediakan berbagai metode dan sumber belajar yang sesuai. Contohnya, jika ada yang lebih memilih eh, melihat, contohnya visual, guru dapat menyediakan panduan instalasi yang disertai dengan gambar atau video untuk membantu pemahaman siswa. Bagaimana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Setelah melakukan unjuk kerja, peserta didik dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat berbagi pengalaman mereka dan memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Pertanyaan terakhir adalah, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan, budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Nah, ada dua hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen. Nah, yang pertama, saya akan memastikan bahwa instruksi yang diberikan dengan jelas, terstruktur, dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Yang kedua, saya akan memberikan pilihan yang sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.